Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan zikir 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzu bika an yahdurun. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'd. Yang saya hormati segenap pimpinan dan pengurus pondok pesantren Yatama Dzikra dari Gunung Sindur, khususnya Bapak Sugian saya muliakan, juga seluruh para santri putra putri yang saya banggakan. Alhamdulillah, syukurlah pada siang hari ini Allah lah pada hakikatnya menakdirkan kita bisa bermuajahah, bersilaturahim dan mengkaji kembali kitab Al-Iksir fi Ulumil Tafsir. Mudah-mudahan ilmu ini membawa keberkahan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga yang kurang sehat, baik yang ada di sini di rumah atau di rumah sakit, kita doakan mudah-mudahan semua penyakitnya disembuhkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang meninggal dunia dari keluarga kita, saudara kita, teman kita, jamaah kita, mudah-mudahan iman Islamnya akhirul khair. Yang sedang usaha Allah mudahkan usahanya, yang sedang berjuang dengan Allah, khususnya di pesantren pertama Gunung Sindur, juga pesantren kami dan Solihin dan pesantren yang lainnya, mudah-mudahan dimudahkan oleh perjuangannya. Kemudian juga yang belajar, mudah-mudahan sukseskan belajar. Dan negeri kita mudah-mudahan menjadi negeri Indonesia yang beledah thayyibah wa rabbun ghafur. Di barakatil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin hadirat para santri yang saya banggakan, kajian kita pada hari ini halaman asyara halaman 10 ya, al-marhalah asaniyah at-tafsir fi musyrik tabi'in. Kita langsung terjemahkan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-marhalatus saniyatu, tahap yang kedua, tahapan yang kedua. At-tafsiru fi asri tabi'in, tafsir pada masa tabi'in. Pengertian tabi'in adalah orang-orang yang tidak bertemu dengan Rasulullah karena Rasulullah berwafat, tapi bertemu dengan para sahabat. Karena syahara sebagaimana telah populer. Ba'du aliyami sahabati, sebagian tokoh-tokoh sahabat. Bitafsir dengan tafsir. Ishtahara aidan, telah populer pula. Bitafsir dengan tafsir, a'lamun, beberapa tokoh. Minat tabi'ina, dari kalangan tabi'in. Wakali tamada, dan sungguh telah
menjadikan pegangan. Haula'il mufassirun, mereka para ahli tafsir. Minat tabi'ina, dari kalangan tabi'in. Fahmihim, dalam memahami mereka. Ini kitabillah ta'ala, dari kitab Allah Ta'ala dalam kurung Al-Quran. Ala ja'a, atas apa yang telah datang kitab nafsihi, dalam kitab Al-Quran itu sendiri. Wal dan atas apa yang mereka telah meriwayatkannya anis sahabati, dari para sahabat, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala marawahu, dan atas apa yang telah mereka meriwayatkannya anis sahabati, dari para sahabat, min tafsirihim anfusihim, dari penafsiran mereka itu sendiri. Wa alama, dan atas sesuatu yang Allah membuka bihi, dengannya, alaihim, atas mereka, min tariqil ijtihadi, dari jalan ijtihad, yakni mencurahkan segala jalan pikiran, wan nazaru, dan nalar, fi kitabillah ta'ala, dalam kitab Allah Ta'ala, yakni Al-Quran. Sebelum ke paragraf berikutnya, mungkin sedikit diulas supaya para santri pada paham semua. Dengan paragraf yang sudah kita terjemahkan tadi, intinya bahwa tafsir masa tabi'in, yakni orang-orang yang hidup tidak sejaman dengan Rasul tapi sejaman dengan sahabat, ketika menafsirkan Al-Qur'annya, mereka tentunya bersumber dengan kitab suci Al-Qur'an, bersumber dengan hadis Nabi, dan bersumber dengan kaum sahabat. Karena sahabat bagi mereka adalah guru secara langsung dari ulama tabi'in. Kemudian dari penafsiran mereka sendiri, bahkan dari hasil ijtihad dan nalar. Kita lanjutkan, Waqadrawat, sungguh telah meriwayatkan kepada kita, buku tafsiri, kitab-kitab tafsir, yang banyak, min aqwali ulai tabi'in, dari ucapan-ucapan mereka para ulama tabi'in, tafsiri, dalam bidang tafsir. Mereka telah mengatakannya bitoriqir ra'yi wal ijtihadi, dengan jalan pendapat dan ijtihad. Walam yasil, dan tidak sampai, ila ilmihim, kepada ilmu mereka, syai'un, sesuatu, pihak padanya, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awan ahadin minas sahabati, atau dari salah seorang dari kalangan sahabat. Jadi banyak riwayat yang sampai kepada kita, penafsiran-penafsiran dari kalangan tabi'in, yang sumbernya bukan dari Rasulullah atau dari sahabat, akan tapi banyak dari ijtihad dan ra'yu mereka sendiri. Nah, kualitas sangat
dan sungguh telah meluas. Al-Futuhatul Islamiyatu, terbukanya bagi masyarakat Islam. Wantakola, dan telah berpindah. Kasirun, banyak min a'lami sahabati, dari tokoh-tokoh sahabat. Ilal amsarul hati, kepada kota-kota besar yang telah dibuka. Wa ala yadihi, dan di atas tangan mereka itulah talaqqa, telah bertemu talamizuhum, murid-murid mereka, minat tabi'ina, dari kalangan tabi'in, alaihim, atas mereka. Wa akhadhu, dan mereka telah mengambil anhum, dari mereka. Wa nasya'at, dan telah muncul madarisul muta'adidah pun, madrasah-madrasah yang berbilang, ditafsiri bagi kajian tafsir. Bagi Makkah, maka berkata Mekah, nasya'at, telah muncul madrasah Ibnu Abbasin, madrasah sahabat Ibnu Abbas. Wasdahara, dan telah populer min talamidihi, dari murid-muridnya, di Makkah, di Mekah, Sa'id bin Jubairin, Imam Sa'id bin Jubair, wa Mujahidun, dan Imam Mujahid, wa Ikrimah maula Ibnu Abbas, dan Ikrimah maula Ibnu Abbas, wa Tawus bin Kaisan al-Yamani, dan Imam Tawus bin Kaisan al-Yamani, wa Atau bin Abi Rabi'ahin, dan Atau bin Abi Rabah. Jadi maksudnya sekalian, setelah agama Islam ini meluas ke kota-kota besar, maka banyak dari tokoh-tokoh sahabat yang berpindah ke kota-kota besar yang telah dibuka. Di antara tokoh-tokoh yang besar yang bertemu dengan murid-muridnya adalah, di antaranya ada madrasah Ibnu Abbas. Didirikan di Mekah. Dulu istilahnya madrasah. Madrasah sendiri kan artinya tempat belajar. Dari darosa, ya, jurusan wa madrasan, madrasata. Kalau sekarang mungkin bisa dikatakan pesantren lah. Jadi dulu Ibnu Abbas mendirikan madrasah di Mekah. Sehingga lahirlah murid-murid beliau yang sangat cemerlang. Di antara muridnya ada yang namanya Sa'id bin Jubair, Mujahid, Ikrimah, Tawus, Atau bin Abi Rabah. Kemudian kita lanjutkan, wa fil Madinati, dan di kota Madinah, qomat, telah berdiri madrasah pun, sebuah madrasah ditafsiri bagi kajian tafsir. Takalama, dan telah menjadikan murid pihak padanya kasirun, banyak, minas sahabati, minat tabi'ina, dari kalangan ulama tabi'in, lima syahiril mufassirin, bagi ahli-ahli tafsir yang terkenal, minas sahabati, dari kalangan sahabat. Wa nastati'u, dan kami mampu an-naqula, untuk berkata, inna qiyamah hadhihi madrasah, bahwasanya berdirinya madrasah ini, karena adalah ala Ubay bin Ka'bin, atas prakarsa sahabat Ubay bin Ka'ab.
Alladzi yu'tabaru yang dipandang dihakin dengan sebenarnya. Asyhuru man tatalawadalahu mufassiru tabi'in bil Madinah. Yang lebih populer orang belajar lalu kepadanya mufassiru tabi'in, para ahli tafsir tabi'in bil Madinah, di kota Madinah. Wazalika, dan yang demikian itu disyuhratihi karena kemasyhurannya, populernya, aksar, lebih-lebih. Min ghairihi, dari yang lainnya, tafsiri, dalam bidang tafsir. Maka suatu manukila, dan banyaknya apa yang telah dikutip lana bagi kita anhu darinya. Bizalika, dalam hal tersebut. Wa min talamidhi, dan diantara murid-muridnya Ubay bin Ka'ab, minat tabi'in, dari kalangan ulama tabi'in, Zaid bin Aslama, yang pertama Imam Zaid bin Aslam. Wa Abul Aliyah, dan Imam Abul Aliyah. Wa Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi, dan Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi. Wa ha'ulahi, dan mereka itulah min antara mereka man ahadha, ada orang yang mengambil ilmunya an Ubayyin, dari sahabat Ubay bin Ka'ab, mubasyaratan, secara langsung. Wa minhum, dan diantara mereka man ahadha, orang yang mengambil ilmu anhu darinya bil wasitati, dengan pelantara. Kesimpulan dari paragraf ini adalah kalau di Mekah Al-Mukarramah ada madrasah yang dipimpin langsung oleh sahabat Ibnu Abbas dengan melahirkan murid-murid yang sangat cemerlang kayak Sa'id bin Jubair, Mujahid, Ikrimah, Tawus, dan Atha bin Abi Rabah, maka di Madinah pun telah berdiri sebuah madrasah yang dipimpin oleh sahabat Nabi yang bernama Ubay bin Ka'ab. Dari Ubay bin Ka'ab inilah lahir murid-murid yang sangat cemerlang dari kalangan tabi'in. Di antara murid-murid itu yang paling menonjol, yang pertama namanya Zaid bin Aslam. Kemudian ada nama Abul Aliyah. Kemudian Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi. Di mana di antara mereka ada yang langsung menimba ilmunya dari Ubay bin Ka'ab, namun ada juga yang secara istilahnya pakai pelantara. Jadi dia belajar kepada murid dari Ubay bin Ka'ab, murid Ubay bin Ka'ab langsung kepada sahabat Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab daripada dari mana ilmunya? Karena beliau sahabat langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit lagi kita lanjutkan, wafil Iraqi, dan di negara Irak, ya, yang ibu kotanya Baghdad. Wafil Iraqi, dan di negara Irak, komat telah berdiri madrasah pun, sebuah madrasah ditafsiri untuk kajian tafsir. Ala Abdullah bin Mas'udin, atas prakarsa sahabat Abdullah bin Mas'ud. Waktu tabaru, dan dipandang hadir madrasah itu, madrasah ini, sekolah ini, nawaka madrasah di ahli ra'i, sebagai embrio daripada madrasah ahli-ahli logika. Waktu urifa, dan telah dikenal, ditafsiri dengan bidang tafsir. Min ahli Iraqi, dari penduduk Irak, kasihun, banyak minat tabi'ina, dari ulama tabi'in. Istahara, telah populer man bainahum, orang di antara mereka. Al-Qamah bin Qaisin, yang pertama Al-Qamah bin Qais. Wa Masrukun, dan yang kedua Imam Masruk.
Wal Aswad bin Yazid dan Imam Al-Aswad bin Yazid. Wa Murrah Al-Hamadani dan Murrah Al-Hamadani. Wa Amir Asy-Sya'bi dan Amir Asy-Sya'bi. Wa Hasan Al-Basri dan Imam Hasan Al-Basri. Wa Qatadah bin Da'amah As-Sadusi dan Qatadah bin Da'amah As-Sadusi. Haza inilah. Wa qad zalla tafsiru dan sungguh telah terjadi at-tafsiru tafsir Al-Quran. Fi hadzal asri pada masa ini muhtafadan terjaga. Bitabi'i talaki dengan cara bertemunya guru dengan murid. Wariwayati dan jalan periwayatan. Kesimpulan dari paragraf yang terakhir bahwa kalau di Mekah ada madrasah yang dipimpin oleh Ibnu Abbas, di Madinah ada madrasah yang dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab, maka di negara Irak pun telah berdiri sebuah madrasah bagi kajian tafsir yang dipimpin oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka ketika madrasah sudah berdiri dan tafsir Al-Quran terus dikaji, maka akhirnya muncullah murid-murid yang sangat cemerlang. Siapa saja murid daripada Abdullah bin Mas'ud yang ada di Irak? Banyak sekali tentunya, namun di antara mereka yang paling masyhur adalah namanya Alqamah bin Qais, Masruq, Al-Aswad bin Yazid, Murrah Al-Hamadani, Amir Asy-Sya'bi, Hasan Al-Basri, Qatadah bin Da'amah As-Sadusi. Itu mengenai tafsir-tafsir tabi'in yang belajar langsung kepada sahabat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka, para murid yang belajarnya dengan sungguh-sungguh, akhirnya mereka berhasil menjadi pakar-pakar di bidang tafsir Al-Quran. Hikmah yang bisa diambil santri-santri dari Adzikra Gunung Sindur pun, kalau belajarnya kepada setiap guru dengan sungguh-sungguh, insya Allah pulang dari pesantren akan sukses. Amin ya Allah ya Rabbal. Baliknya kalau malas, ini tanda akan gagal. Ingat pepatah bahasa Arab yang berkata, Istahid wala taksal wala taku ghafilan fanadamatul uqba liman yatakasal. Ijtihad, kamu harus sungguh-sungguh, wala taksal, dan jangan malas. Wala taku ghafilan, dan janganlah kamu jadi orang lalai. Fanadamatul uqba liman yatakasal, maka akan menyesal di kemudian hari bagi orang yang suka malas. Oleh karena itu, kita harus semangat, jangan ada yang loyo atau yang malas dalam belajar. Insya Allah santri semuanya akan menjadi sukses. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Insya Allah Selasa yang akan datang nanti akan lanjutkan al-marhatus salisah li tafsir at-tafsir fi asri tadwin. Yani tahapan yang ketiga bagi tafsir adalah pada masa pembukuan, kodifikasi. Insya Allah. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan sebelum diakhiri dengan doa, seperti biasa kita buka forum tanya jawab agama, khususnya ilmu Quran, ilmu tafsir, umumnya masalah agama yang lain. Oleh karena itu kepada Akhi Sugi untuk menjadi moderator. Ada 5 pertanyaannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Coba didengarkan oleh semuanya. Ada beberapa pertanyaan yang bagus, yang penting untuk kita bahas. Ya, yang pertama pertanyaannya berkenaan dengan masalah
bertawasul ya. Jadi bertawasul kepada selain ulama. Gimana kira-kira dibolehkan atau tidak bertawasul kepada selain ulama? Ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengetahui dulu mengenai hakikat ya tawasul itu bagaimana. Jadi tawasul itu sendiri kan artinya adalah wasilah atau media penghubung ya tawasul, dari tawasala ya tawasalu tawasulan. Kenapa kita para wali, para ulama, para solihin suka kita jadikan tawasul penghubung kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kita meyakini mereka inilah orang-orang yang bertakwa, orang yang sudah taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak amal soleh dan banyak ibadah. Sehingga ketika kita tawasul, mudah-mudahan permintaan kita segera dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau saya umpamakan misalnya ketika kita misalnya mau menghadap ke seorang presiden, kita sendiri jauh dengan presiden, bahkan presiden nggak kenal dengan kita. Nah, bagaimana caranya supaya permohonan kita ini nyampe ke presiden? Tentu kita harus mendekati orang yang dekat dengan presiden itu, biar apa yang kita cita-citakan, rencanakan itu bisa tersampaikan kepada presiden. Dengan kata lain, orang yang dekat dengan presiden tentunya orang yang dengan presidennya itu ada hubungan erat, ya, hubungan baik, bukan orang yang dibenci oleh presiden. Nah, supaya mudah logika kita, nah dalam tawasul juga tentu kenapa kita tawasulnya kepada para ulama, para solihin, orang yang bertakwa, supaya permohonan kita ini karena kita merasa jauh, banyak maksiat, jadi melalui para ulama dan solih. Karena mereka orang dipandang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaitan dengan pertanyaan tadi, kalau yang dijadikan tawasulnya bukan ulama, bukan ya syuhada, bukan juga orang-orang yang soleh, bagaimana? Ya tentu tawasul kepada yang orang yang dipandang bukan yang dekat dengan Allah, itu tawasul yang tidak tepat, ya, salah sasaran. Karena seperti kita mau menghubungi seorang presiden atau raja, tapi orang yang kita dimintai supaya berhubungan dengan beliau, tapi dengan raja atau presiden tadi dia sendiri nggak kenal. Itu oleh karena itu dalam masalah tawasul ini tentu tidak bisa kepada semua orang, tapi kita pilih-pilih orang yang betul-betul soleh, orang yang bertakwa, yang betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dengan keluarga kita, manakala keluarga kita orang soleh, orang yang dekat dengan Allah. Bisa dengan orang lain, asalkan dia juga ya termasuk orang yang ahli ibadah, yang takwa, yang luar biasa. Begitu. Jadi mengenai orangnya silakan mana, tapi yang jelas tentunya harus yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang perintah-perintahnya dilaksanakan dengan baik dan larangan-larangan Allah dijauhi dengan sejauh-jauh. Itu jawabannya kepada pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua ya kaitan dengan perang, katakanlah Iran dengan Israel. Iran dengan Israel ini jelas berbeda. Kalau Iran ya Republik Islam, sementara kalau Israel ini Yahudi. Dan Yahudi ini menurut Al-Quran surah Al-Ma'idah, tatajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahud. Sungguh kamu akan menemukan orang yang paling memusuhi kepada orang yang beriman. Orang-orang agama Islam ini adalah kaum Yahudi.
itu ada dalam Al-Quran. Bahkan di dalam sebuah tafsir namanya Ad-Durrul Mansur fi Tafsir Bil Ma'sur karya Imam As-Suyuti, diriwayatkan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan akhir surah Al-Fatihah, yakni ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ketika menafsirkan ayat itu saya baca langsung, Rasulullah menafsirkan al-maghdub yang dimurka oleh Allah adalah al-Yahud, orang-orang Yahudi. Dolun yang sesat, humun nasoro, mereka lah orang-orang Nasrani. Jadi orang-orang Yahudi ini menurut penafsiran Rasulullah adalah makna dari al-maghdub yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala karena banyak pengingkaran, ya, bohong, juga banyak penipu, dan mereka berani yaqtulunan nabiyyin, membunuh para nabi. Nauzubillah, summa nauzubillah. Maka ketika kalau kita misalnya sekarang ada milih mana, mendukung mana antara Iran dengan Israel, ya tentu harus mendukung Iran, karena walaupun Iran ini ada pahamnya Syiah, tapi masih dalam kategori agamanya Islam. Tapi orang Yahudi ini jelas yang merupakan memusuhi umat Islam dengan terang-terang. Nah kemudian kalau misalnya ada bom rudal yang menewaskan ya rakyat atau ibu-ibu, anak-anak, tentunya kita sendiri ya merasa sedih, karena dalam ilmu peperangan itu yang kita ketahui hendaknya Rasulullah pesan jangan sampai alat semacam panah atau misalnya tembakan lah, itu jangan sampai kena kepada orang-orang yang sudah sepuh, yang sedang beribadah di masing-masing tempat kayak gereja dan sebagainya. Jangan sampai ada yang terganggu, pepohonan jangan sampai ada yang runtuh gara-gara perang. Bahkan ibu-ibu, anak-anak kecil hendaknya jangan sampai mereka terbunuh. Kenapa? Karena mereka ya tentunya orang-orang lemah. Itu pesan Rasulullah seperti itu. Jadi kalau kita lihat ya memang kedua belah pihak ini karena sulit untuk memisahkan antara ya prajurit tentara dengan yang istilahnya ibu-ibu atau anak-anak kecil. Bahkan sekarang ini saya dengar taktik dari Yahudi juga, dia masuk ke kelompok anak-anak kecil atau ibu-ibu supaya mereka selamat, enggak dibom. Ya, sehingga untuk menghindari anak-anak kecil dan ibu-ibu ini memang ada kesulitan. Itu pada dasarnya ya kita ingin supaya hanya dengan para tentara atau serdadu aja yang istilahnya saling tembak ya. Kalau dulu mungkin peperangannya itu di lapangan terbuka dan yang ikut perang itu hanya para tentara, tidak sipil yang lain. Nah sekarang ini berbeda karena perangnya antar negara, ya. Bahkan bom yang mungkin puluhan ratusan kilo ini sudah diluncurkan, padahal kalau dulu piece to piece yang wajahan bewajhin berhadap-hadapan, apalagi perangnya pakai onta atau pakai kuda. Nah kalau sekarang zamannya modern, jadi ratusan kilo sudah kena tembakan, sehingga tentu yang luncurnya itu bisa jadi justru ada ibu-ibu dan anak-anak kecil. Jadi kesimpulannya di satu segi memang menurut hukum Islam tidak boleh kena kepada ibu-ibu atau anak kecil yang tidak ikut perang. Tapi kalau misalnya susah dihindarinya untuk supaya mereka dipisah begitu karena memang perangnya antar negara, ya mungkin Allah Ta'ala lah yang nanti memberikan pertimbangan-pertimbangan, karena sikonnya berbeda dengan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, yang jelas kita mendukung yang beragama Islam, bukan yang agama Yahudi atau Nasrani. Kemudian yang selanjutnya mengenai yang ketiga ini, bacaan Al-Fatihah bagi makmum. Memang di dalam kitab kaitan dengan fikih yang ada hubungan dengan muqaranah bainal mazahib, perbandingan antara mazhab. Jadi ada yang mengatakan makmum itu cukup dengan mendengarkan imam saja. Dengan alasan surah Al-A'raf ayat 204, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Quran dibaca, dengarkanlah dan resapi agar kalian dirahmati Allah, disayang oleh Allah. Ini yang dijadikan dalil oleh ulama yang berkata makmum tidak usah baca Fatihah ketika sholat jahriyah, ketika imam baca Fatihah dan surah, diam aja. Karena ayatnya apabila Al-Quran dibaca, dengarkan dan resap. Surah Al-A'raf ayat 204. Namun ulama yang dari mazhab Syafi'i seperti yang kita anut ini berpendapat bahwa makmum pun tetap wajib harus membaca Al-Fatihah. Kalau tidak membaca enggak sah. Karena Fatihah ini salah satu rukun dari rukun sholat. Yang dijadikan dalilnya oleh para ulama mazhab Syafi'i adalah sebuah hadis yang sahih. Riwayat Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dari sahabat Nabi yang bernama Ubadah bin As-Somit radhiyallahu anhu. Bunyi hadisnya Rasulullah bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Nah, di sini dalam hadis ini bersifat umum, tidak ada kaid. Misalnya kecuali kalau la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab illa lil makmum. Tidak sah sholat kecuali kepada orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah kecuali bagi makmum. Mungkin kalau ada kaid seperti itu, makmum tidak usah baca Fatihah. Tapi kan dalam hadis itu enggak ada kaid seperti itu. Berarti semua yang sholat, baik itu imam maupun makmum maupun munfarid yang sendirian, tetap Fatihah enggak boleh ditunda atau ditinggal. Harus dibaca. Makanya dalam kitab Madhab Syafi'i itu termasuk di Safinah atau di Syarah Safinah ada keterangan hendaknya si makmum ketika sholat jahar sehabis baca Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Jadi tidak langsung membaca surah dulu, tapi dia ada saktah, istilahnya berhenti sebentar untuk memberikan waktu kepada si makmum untuk membaca Al-Fatihah. Ya, dikasih waktu lah, jarak sebentar aja, tunggu dulu. Nah, kira-kira makmumnya juga jangan terlalu lama baca Fatihahnya, dipercepat aja. Setelah makmum selesai Fatihah baru baca surah. Sehingga dalil tadi tidak berlawanan. Karena hadis mengatakan tidak sah sholat kecuali yang baca Fatihah oleh makmum dibaca. Ayat Quran yang mengatakan apabila Al-Quran dibaca dengarkan dan resapi juga diamalkan. Tapi kalau langsung setelah amin langsung imam baca surah, berarti makmum untuk mendengarkan surah tadi itu menjadi terganggu karena belum baca Fatihah. Makanya oleh karena itu imamnya harus menunggu sebentar, setelah makmum membaca baru dibaca surah. Itu solusi yang terbaik. Kemudian yang selanjutnya mengenai masalah ada pertanyaan tadi mengenai boleh enggak mengenai masalah ya boleh enggak, dan yang Sang Putri ya pertanyaannya
Ini tulisannya apa? Tadi itu boleh usah apa ya? Oh, boleh nggak kita menceritakan kisah-kisah Israiliyat gitu, sebagai Muslim gitu, mempercayai. Ya, jadi perlu diperhatikan oleh Anda sekalian bahwa saya sendiri sudah menulis ya, artinya ketika membuat tesis dulu untuk ya gelar S2 itu membuat tesis namanya kalau S1 namanya skripsi. Kalau S3 namanya disertasi. Kalau S2 itu untuk MA Magister Agama namanya tesis. Tesis saya judulnya adalah Kisah-kisah Israiliyat dalam Tafsir Munir karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan alhamdulillah bukunya sudah diterbitkan oleh Sinar Baru Algensindo di Bandung ya. Sehingga alhamdulillah mungkin udah kemana-mana itu karena lebih 10 tahun yang lalu. Kaitan dengan masalah pertanyaan tadi, apakah kita boleh mempercayai kisah-kisah Israiliyat dan boleh meriwayatkan kepada orang lain kisah-kisah itu. Nah ternyata sekalian mengenai kisah Israiliyat ini terbagi kepada 3 kelompok, 3 bagian. Ada kisah Israiliyat yang sahihah, yang benar, dan wajib kita harus percaya. Dan tentunya boleh untuk meriwayatkannya, karena benar. Ada kisah Israiliyat yang makzubah, yang harus didustakan, harus kita hindari karena bohong, dan wajib kita nggak boleh meriwayatkan karena dosa, karena sama aja yang meriwayatkan yang kebohongan. Nah yang ketiga ada istilahnya maskut anha. Maskut anha itu yang didiamkan, kita meyakini nggak dibenarkan, kita juga mendustakan, tidak boleh, didiamkan aja. Itu ada bagian yang ketiga. Kemudian penjelasannya apa yang maksud dengan riwayat Israiliyah yang sahihah, yang benar, yang boleh untuk kita percayai, bahkan harus kita percaya dan boleh meriwayatkan. Kisah-kisah Israiliyat yang sahihah adalah kisah-kisah yang terdapat ya, yang berkaitan dengan kaum Bani Israel, yang terdapat dalam Al-Quran atau hadis sahih dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada hakikatnya ini berita ini langsung dari Allah dan dari Rasulnya, sehingga wajib kita tentunya sami'na wa ata'na. Contoh misalnya kisah Israiliyat yang ada dalam Al-Quran seperti cerita tentang zaman Nabi Musa dulu ya, ketika ada yang meninggal, terbunuh, tapi tidak diketahui siapa al-qatil pembunuhnya. Kemudian kan mereka datang kepada Nabi Musa untuk bertanya. Ketika Nabi Musa ditanya, rupanya dapat wahyu dari Allah supaya menyembelih seekor sapi. Itu ada riwayatnya di dalam surah Al-Baqarah ya, namanya sendiri surat sapi betina. Karena ada hubungan dengan kisah di zaman Nabi Musa, ada yang meninggal dunia ternyata bisa ketahuan dengan menyembelih seekor sapi, fakulnadribuhu biba'diha, kemudian dari sapi itu ada yang dipukul-pukulkan kepada yang mayat, si mayat yang meninggal tadi, dan kemudian hidup lagi dan bicara bahwa yang membunuh saya itu si A, si B disebutkan. Ini kan kisah aneh ya, ada di zaman Bani Israel, Israiliyat istilahnya. Tapi ada termaktub dalam Al-Quran. Berarti kita wajib untuk percaya dan boleh menyebarkan. Bahkan ketika kita murojaah kan ngulang-ulang terus ayat ini. Ya, dari mulai وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً
قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Dan seterusnya sampai panjang ceritanya. Itu semuanya boleh untuk kita percaya, bahkan wajib kita percaya karena itu ada dalam Al-Quran kisah. Kalau dalam hadis misalnya mungkin kalian pernah mendengar ada kisah Ashabul Ghor. Ashabul Ghor itu ceritanya di zaman Israiliyat juga, ya. Jadi ada 3 orang yang sedang bepergian ke tempat yang jauh, ke pegunungan. Kemudian di dalam perjalanan tadi itu rupanya ada hujan dan angin besar. Akhirnya mereka berteduh di sebuah gua, ya. Kemudian ada batu yang besar menggelutuk, menggelinding dari atas gunung tadi, akhirnya nutupilah gua. Kemudian masing-masing berdoa dan akhirnya penutup batu tadi menjadi ya katakanlah menghindar dan bisa keluar. Itu ceritanya cukup panjang, itu namanya kisah Israiliyat yang boleh untuk diriwayatkan. Karena hadisnya Bukhari Muslim. Sementara kalau yang kisah-kisah yang berkenaan dengan kebohongan-kebohongan, kepalsuan-kepalsuan, ya, itu jelas tidak boleh diriwayatkan karena itu pada hakikatnya bohong. Kalau yang maskot anha itu yang tidak ada keterangan kebenarannya dari Al-Quran untuk membenarkannya dan tidak ada untuk membohongkannya, akhirnya dibiarkan aja dan boleh meriwayatkannya, ya. Jadi itu kaitan dengan Israiliyat. Ada bukunya khusus yang saya sudah tulis. Kemudian yang kelima atau terakhir, bagaimana beli buku bajakan, ya boleh hukumnya atau tidak. Jadi ya pada dasarnya membeli buku bajakannya walaupun murah ya itu tidak dibolehkan. Kenapa enggak dibolehkan? Karena merugikan kepada si penulis atau penerbit, ya. Harusnya penulis penerbit tentunya ada keuntungan dari buku aslinya, ini dibajak oleh orang yang punya uang untuk diperbanyak lagi, kemudian dijual agak murah karena memang dia tidak berkorban kaitan dengan ya katakanlah penulisan tadi enggak capek tapi punya keuntungan. Hadis Nabi mengatakan la dororo wala diroro. Tidak boleh memadaratkan diri sendiri dan tidak boleh memadaratkan diri orang lain. Nah ini karena ada unsur memadaratkan yang lain menjadi kecewa, rugi, ya akhirnya diharamkan, tidak dibolehkan. Oleh itu walaupun agak mahal, usahakan kita belinya yang asli aja, nggak usah barang bajakan. Karena itu seolah ada pencurian ya dari orang tertentu yang jahat. Demikian sekalian sudah kita jawab semuanya. Mudah-mudahan insya Allah setelah saya akan datang, kalau ada permasalahan yang lain lagi bisa dicatat dulu, nanti bisa kita muzakarahkan bersama. Oleh karena itu kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.